Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan Renungan Malam GKJ Semarang Timur 4 Juli 2022. Bacaan pada malam hari ini terambil dari 2 Raja-Raja bab 5 ayat 15 sampai 19a dengan tema bertolong-tolonganlah. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang baik, bahkan teramat baik, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan tidak pernah melupakan janji-janjinya. Bapa, kami mengucapkan syukur hari ini, karena Tuhan selalu memberkati kami sampai hari ini dengan tidak ada kekurangan suatu apapun. Kesehatan, kecukupan di tiap-tiap hari kami, terlebih pada malam hari ini, kami masih Tuhan perkenankan belajar sabda firman-Mu. Untuk itu Tuhan, tuntun kami dalam belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Buka mata hati kami dan lembutkanlah tanah hati kami agar kami dapat tertanam firman Tuhan dengan baik. Ampuni dosa kami Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, perkenankan saya membacakan firman Tuhan dari 2 Raja-Raja bab 5 ayat 15 sampai dengan 19a. Yang demikian firman Tuhan. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa, dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak." Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelian kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengabdnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam hal itu." Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan malam hari ini dari LPP Sinode terambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 15 sampai dengan 19. Namun bila Bapak, Ibu, dan Saudara ada kesempatan membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-27, akan mendapatkan cerita yang lengkap dan dapat kita pakai menjadi contoh hidup yang baik untuk kita lakukan di tiap-tiap hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kisah Alkitab yang kita baca hari ini, gadis tawanan yang dibawa tentara Aram dari Israel telah menjadi penolong bagi Panglima Naaman. Ia hanya memberi informasi kecil tentang keberadaan seorang nabi di Israel
yaitu Nabi Elisa yang penuh urapan Roh Kudus. Informasi sederhana itu direspon positif oleh istri Naaman dan ditindaklanjuti Naaman, sehingga akhirnya Naaman peroleh kesembuhan dari penyakit kustanya. Bisa kita baca pada ayat yang ketiga. Yang demikian firman Tuhan. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekira tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, informasi yang diberikan oleh gadis tersebut direspon baik oleh Naaman. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, coba kita bayangkan seandainya Naaman tidak mau merespon atau tinggi hati dan meremehkan usulan pelayannya, maka penyakit kustanya akan semakin parah. Dia pasti akan dikucilkan di tempat tersendiri dan tidak lagi menjabat sebagai panglima besar. Bayangkan juga seandainya anak gadis itu diam saja, tidak peduli dengan kondisi tuannya. Namun yang terjadi, Naaman mau mendengarkan saran pelayannya. Ia pasti sangat bersyukur telah dipertemukan dengan anak gadis Israel yang menjadi pelayannya itu. Anak gadis itu telah dipakai menjadi alat Tuhan. Ia telah menjadi penolong bagi Naaman, sang panglima besar yang tidak pernah dilupakan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, atas kesembuhan tersebut Naaman ingin berterima kasih kepada Elisa. Bersama seluruh pasukannya, Naaman menghadap Elisa dengan sebuah pengakuan bahwa di seluruh bumi ini tidak ada Allah kecuali di Israel. Dengan kata lain, Naaman mengakui bahwa Allah yang disembah umat Israel adalah satu-satunya Allah yang berkuasa, yang tiada bandingnya. Sementara itu, Naaman memohon kepada Elisa untuk menerima hadiah yang sudah ia siapkan. Tetapi dengan rendah hati Elisa menolak pemberian tersebut. Mengapa? Alasannya jelas, karena ia adalah pelayan Tuhan. Orientasinya tidak pada harta. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah Naaman mendapatkan pertolongan dari Nabi Elisa yang tulus tersebut, Naaman berjanji akan meninggalkan cara hidup yang lama, yaitu menyembah pada Allahnya di kuil Rimon, dan akan menyembah kepada Allah Israel, yaitu kepada Tuhan. Kemudian Nabi Elisa melepaskan kepergian Naaman dan rombongan dengan berkata, "Pergilah dengan selamat." Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita mendapatkan pelajaran yang berharga, yaitu informasi yang disampaikan oleh gadis tawanan dari Israel dan Nabi Elisa yang telah diurapi Tuhan, yang telah memulihkan menolong Naaman, panglima Raja Aram tersebut. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, milikilah kepedulian, maka kita pun dapat dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pertolongan tidak harus dengan uang atau harta benda. Sebuah informasi seperti gadis pelayan dari Israel
menjadi saluran berkat bagi kesembuhan Naaman. Dan saya percaya bahwa Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian sudah melakukan pertolongan kepada masyarakat di sekitar. Apa itu bentuknya? Bapak, Ibu, dan sekalian, pasti kita sudah melakukannya. Dan yang paling penting, kita menolong kepada orang yang memerlukan pertolongan dengan hati yang tulus, seperti yang dilakukan oleh Nabi Elisa dan gadis yang menjadi pelayan Panglima Naaman tersebut. Dan apabila kita bisa hidup saling tolong menolong di masyarakat, kita akan bisa hidup damai. Apabila kita bisa hidup saling tolong menolong, Tuhan akan semakin dipermuliakan. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, marilah kita tutup dengan doa. Bapa yang Maha Kasih, kami datang lagi Tuhan mengucapkan syukur dan terima kasih karena Tuhan telah menuntun kami dalam kami belajar sabda firman Tuhan malam hari ini. Kiranya Tuhan memberi hati yang suka peduli pada orang lain yang memerlukan pertolongan. Walau yang bisa kami berikan tidak sebesar orang Samaria yang menolong orang yang dibegal di tengah jalan. Apapun dosa, ampuni dosa kami Tuhan. Kiranya Roh Kudus bekerja atas kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan malam hari ini kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin.